teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Momobu TV. Untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya bekerja dengan menggunakan tester jaringan ya. Ini kurang lebih ada 3 tester yang sering saya gunakan ya. Prinsipnya dari 3 ini semuanya bisa dipakai untuk tester kabel ya prinsipnya. Namun dari 2 ini ya, ini dan ini ya, ini dan ini punya kelebihan sendiri ya, punya kelebihan sendiri. Barangkali yang pertama saya ingin mencoba ini ya, ini barangkali sering dipakai. Ini prinsipnya cukup mudah ya, jadi dicolok ke main dan ke remote. Intinya seperti ini, tinggal dicolok saja. Ini harganya juga cukup murah ya, harganya paling murah. Ini kalau saya masukkan kemudian saya hidupkan, maka dia akan detect kabel 1 sampai 8. Nah, kalau seperti ini berarti kabelnya kondisinya baik ya. Hanya begitu ya. Jadi kemampuan yang dia miliki, fungsi yang dia miliki hanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini ya teman-teman ya. Nanti kalau masalah harga teman-teman cek sendiri. Ini prinsipnya sebenarnya sama teman-teman ya, tapi dia punya kelebihan sendiri. Jadi yang pertama, saya menggunakan ini itu untuk biasanya untuk mengukur panjang kabel. Misalkan saya mau narik kabel lagi di beda gedung ya, antara gedung 1 dan gedung 2 misalnya. Di situ sudah ada kabelnya. Nah, saya butuh kabel berapa meter, itu dia bisa untuk menghitung panjang dari kabel itu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia bisa untuk menghitung panjang kabelnya. Ini baterainya seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini baterainya. Ini udah saya hidupkan, teman-teman. Mungkin agak gelap ya, mungkin ya. Nah, seperti ini. Saya bacakan ada ya. Nomor 1 ini ada wire map, wire length. Ini untuk mengukur panjang kabel ya. Ini yang sering saya pakai. Nah, kelebihan yang lain teman-teman ya. Ini misalkan kita punya kabel kemudian putus. Nah, dia tahu teman-teman. Jadi putusnya di meter berapa dia bisa detect ya. Nah, ini kelebihannya kira-kira seperti itu ya. Ini kurang jelas ya. Kira-kira itu. Jadi ada 2 kelebihan. Yang pertama dia bisa melihat berapa panjang kabelnya. Kemudian yang kedua dia bisa mendeteksi ini kabel yang putus itu per nomor berapa gitu. Jadi kabel nomor berapa. Jadi per nomor 1, per nomor 2, per nomor 3 dan seterusnya. Penggunaannya cukup mudah teman-teman ya. Ini kita hanya turunkan saja nomor berapa yang mau kita pilih. Misalkan kemudian kita tes ya, seperti itu ya. Kita tes seperti itu ya. Nah, ini ada daftar panjang kabelnya begitu. Jadi per 12, per 36, per 45, per 78 dan seterusnya. Ini kelebihan dari tester ini ya, teman-teman. Oke, kemudian saya matikan dulu. Kita ke tester yang berikutnya ya. Nah, ini tester saya yang terakhir teman-teman ya. Nah, ini tester yang paling saya suka teman-teman. Ini tester favorit saya karena penggunanya cukup membantu ya. Ini baterainya baterai kotak ya teman-teman. Jadi seperti ini baterainya, ada 2 di sini. Jadi ada 2 baterai ya. Nah, ini kelebihannya teman-teman, selain bisa untuk tester 1 sampai 8, kelebihannya dia untuk bisa melakukan pencarian ya, melakukan tracker ya, wire tracker. Jadi kabel tracker di sini. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi yang sering saya alami itu kalau di situ ada setumpuk, ada sebongkok kabel jaringan, kemudian saya mau mencari ya di mana kabel yang harus saya perbaiki, maka saya tinggal menggunakan ini teman-teman. Jadi ini saya posisi di scan, kemudian ini
dia akan bunyi kalau saya taruh di kabel yang sama. Nah, begitu. Nah, ini yang paling saya suka teman-teman, karena ini sangat membantu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mencari kabel yang rusak, kabelnya banyak, tapi kita menggunakan laser ini, ya bisa dibayangkan pasti lama sekali. Nah, atau yang ini ya. Nah, paling cepat yang ini ya. Ini kita tinggal mencari seperti ini ya. Ini ada fungsi yang lain teman-teman ya. Jadi ya ada volume, kemudian ada apa lagi ya teman-teman ya. Volumenya bisa dirubah teman-teman ya. Nah, ini ada senternya juga ya. Oke, dari tiga ini yang paling mahal teman-teman ya. Ini jadi ini yang paling mahal ini ya. Ini yang paling mahal ya. Oke, teman-teman, saya kira untuk berbagi pengalaman saya bekerja, saya kira itu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.